Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah alasan mengapa kita harus mengisi akuarium kita ini dengan air yang baru walaupun kondisi airnya masih terlihat bagus ya. Nah, bisa dilihat di sini kan ikan-ikannya itu sehat ya. Kemudian airnya juga jernih ya, tidak keruh. Walaupun agak coklat-coklat karena pengaruh dari kayu ini ya. Jadi kayu ini sering mengeluarkan zat tanin ya, walaupun sudah direndam tapi pasti akan mengeluarkan zat-zat tanin yang menyebabkan airnya berubah menjadi agak coklat. Nah, ini karena juga disebabkan oleh tidak ada filtrasi ya. Kalau ada filtrasinya itu biasanya nanti menjadi lebih bening. Nah, kita kembali ke topik. Nah, kenapa itu kita harus mengganti air minimal 10% dalam seminggu walaupun airnya itu masih terlihat bagus seperti ini ya. Nah, hal ini disebabkan karena ketika kita lama tidak mengganti air, otomatis kandungan mineral yang ada di dalam akuarium ini dia makin lama makin menghilang. Nah, hal ini akan menyebabkan suatu kondisi yang nanti berbahaya bagi ikan ya. Bisa kita lihat di artikel. Nah, ini kita baca saja artikelnya, ini dari Kompas ya. Jadi situs yang terpercaya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi berbicara bukan berdasarkan ngawur ya. Nah, kita cek di sini. Seberapa sering kita harus mengganti air? Nah, kita baca yang bagian pentingnya saja. Saya cari dulu mana bagian pentingnya itu. Lah, banyakkan iklan. Nah, ini di bagian ini yang terakhir ini, selain itu elemen jejak dan mineral di dalam air akan habis atau tersaring seiring waktu. Jika tidak diganti dengan air tawar, pH akuarium akan turun, bakteri biofilter akan yang menguntungkan akan mati dan ikan akan kehilangan kekuatan. Nah, jadi resiko ketika kita tidak mengganti air di akuarium itu sangat rawan ya. Terutama tadi itu bisa dibaca, jadi nanti bakteri-bakteri baik yang ada di sini dia akan mati sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk mengurai zat-zat yang jahat. Jadi nanti kandungan racunnya akan tinggi, kemudian ikan-ikan ini juga akan kehilangan tenaga. Karena kalau saya baca itu salah satu kandungan mineral itu yang ada di dalam kandungan mineral maksudnya itu adalah kalsium. Selain ada juga macam-macam ya, saya lupa soalnya. Ada magnesium, ada apalagi saya lupa, bisa dilihat saja di Google nanti kandungan apa yang ada di dalam mineral. Nah, nanti bisa detail di situ. Nah, salah satunya kan kalsium. Kalsium ini kan berfungsi untuk tulang ya. Nah, kalau ikan ini kekurangan kalsium, dia pasti akan nanti lemes ya, lemes, kehilangan tenaga dan nanti akan menyebabkan kematian. Jadi biasanya kalau kita lama tidak menguras bisa 3 bulan, bisa berbulan-bulan karena kita sudah mempunyai filter yang canggih itu. Nanti lama-lama juga ikannya juga akan mati. Karena itu tadi faktor mereka yang kekurangan mineral. Nah, jadi solusinya itu kita harus sering menggantinya minimal seminggu sekali. Jadi kita sifon aja 10% atau dikurangi airnya mungkin segini kalau tingginya seperti ini. Kemudian nanti ditambahkan air. Ada juga yang pakai filter itu kan, filter itu biasanya nanti, nah filter seperti ini kan biasanya nanti airnya kan sedikit demi sedikit akan berkurang ya, karena mungkin merembes kemana-mana atau mungkin menguap atau terciprat sana sini. Nah, ini bisa kita tambahkan air juga, tambahkan air. Jadi itu menyebabkan kandungan mineralnya itu tetap ada. Jadi nanti ikannya akan menjadi sehat. Jadi ini sangat penting ya mineral. Jadi tidak hanya manusia atau binatang mamalia atau binatang yang hidup di darat, tetapi
ikan pun juga sangat membutuhkan itu, apalagi ikan ini kan adalah binatang air yang pasti mau tidak mau dia harus hidup di elemen air yang kandungan gizinya itu komplit ya. Jadi ada salah satunya yaitu mineralnya itu. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.